Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang anak-anak Bapak kelas 6 SDN Klender 13 tahun pelajaran 2021, tahun pelajaran 2021-2022. Langsung aja ya. Untuk pembelajaran kita selama 2 semester ini, insya Allah nanti akan banyak kalian belajar memahami buku tema, sekaligus belajar mandiri di rumah, dan mendengarkan penjelasan Bapak dari video-video yang akan Bapak share. Mungkin setiap hari atau mungkin beberapa kali dalam seminggu. Nah, untuk pembelajaran yang pertama ini kayaknya belum dapat buku ya. Belum dapat buku dari sekolah karena situasi dan kondisi saat ini kita tidak memungkinkan untuk membagikan buku tema karena pandemi COVID saat ini masih naik, bahkan mungkin lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Nah, oleh karena itu kalian bisa mendownload buku tema di Google ini covernya seperti ini, sama seperti buku tema fisik yang mungkin nanti akan diberikan setelah ini. Kita belajar sementara pakai buku elektronik dulu ya. Kalian bisa mendownload di Google. Ini covernya nih ya. Nah, oke. Kalau nanti udah mendownload, kalian bisa mengikuti pembelajaran Bapak. Gitu ya. Jadi download dulu. Nah, kita langsung ke pembelajaran. Untuk pembelajaran yang pertama di subtema 1, tema 1 subtema 1 itu ada tumbuhan sahabatku. Berarti garis besarnya kita akan belajar tentang tumbuhan. Sebenarnya kalian sudah belajar nih di kelas 5 kemarin ya. Udah belajar di kelas 5 kemarin di tema berapa ya? Semester 2. Tentang tumbuhan, tentang air, fungsi tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan. Kita akan pelajari lagi tumbuhan di tema 1, subtema 1. Tumbuhan sahabatku. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Nah, di sini ada pertanyaan nih sebelum kita masuk ke pembelajaran. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Kalian pastinya udah paham kan? Sebelumnya kan udah dipelajari nih di kelas 5. Ayo, siapa yang tahu manfaat-manfaat tumbuhan? Kita flashback lagi ke belakang. Diingat-ingat lagi. Apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Bukan cuma kehidupan manusia, tapi bagi kehidupan makhluk hidup yang lainnya. Kan makhluk hidup ada banyak ya, bukan cuma manusia, tumbuhan, manusia, dan hewan. Nah, ini apa manfaat tumbuhan? Oke, Bapak kasih tahu ya. Jadi untuk mengingat-ingat lagi nih manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan itu yang pertama, dia bisa menyuburkan tanah. Lalu juga bisa membantu penyerapan air hujan. Nah, jadi kalau nggak ada tumbuhan, air hujan tuh nggak masuk ke dalam tanah tuh. Langsung turun dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Sehingga nanti bisa banjir kalau nggak ada tumbuhan. Nah, fungsi tumbuhan ini untuk membantu air yang ada di permukaan masuk ke dalam tanah. Itu. Lalu apalagi ya? Sebagai Sebagai
penghasil oksigen bagi manusia. Apa prosesnya, di mana, bagaimana prosesnya? Oksigen ini itu yang menghasilkan itu tumbuhan. Jadi kalau nggak ada tumbuhan, itu kita nggak bisa bernapas. Oleh karena itu kita harus menjaga tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita, jangan asal ditebang, jangan asal dirusak, sehingga nanti bisa membahayakan makhluk hidup yang lainnya, gitu ya. Nah, itu tadi beberapa contoh, beberapa manfaat tumbuhan. Selain itu juga kan sebagai bahan makanan, nih, untuk si sapi itu sebagai bahan makanan, untuk manusia itu tumbuhan. Dan lain masih banyak lagi manfaat-manfaat tumbuhan yang lainnya. Kalau Bapak jelasin sekarang semuanya itu pasti nggak akan selesai, gitu ya. Lanjut. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih lanjut mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita juga harus tahu nih bagaimana si tumbuhan ini berkembang biak. Karena kan salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biakan. Berkembang biak, makhluk hidup pasti berkembang biak. Karena tumbuhan itu makhluk hidup, pasti tumbuhan juga berkembang biak. Nah, kita akan mempelajari bagaimana tumbuhan berkembang biak di subtema 1 ini. Ini ada teks, kita baca dulu. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oke, sampai sini. Ternyata di Indonesia itu bukan hanya nasi, bukan hanya padi sebagai makanan pokoknya. Di beberapa daerah, contohnya nih di Madura, itu makanan pokoknya selain nasi, selain beras gitu ya, itu ada jagung. Karena apa? Jagung pun memiliki kandungan yang sama seperti padi, yaitu penghasil karbohidrat. Nah, jadi bukan cuma nasi ya, di Indonesia itu banyak. Salah satunya jagung, itu di Madura. Nah, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, jadi mula-mula jagung tuh nggak tumbuh sendiri. Si petani menanam biji jagung, dan lama-kelamaan setelah 3-4 hari nanti akan tumbuh tuh. Akan muncul tanaman di permukaan tanah setelah 3-4 hari. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung akan dipanen oleh petani. Nah, jadi nanti setelah 3 sampai 3,5 bulan itu nanti akan memanen. Nah, tapi bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Kita tahu ya, tuh di sini nih. Nih ada bagian rambut halus nih di bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Nah, tepung sari akan terbawa angin, sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga. Pada pohon jagung lain, ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, ini sedikit penjelasan bagaimana tumbuhan bisa berkembang biak. Lalu setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan. Nah, ini nih ada cirinya. Ketika si rambutnya mulai kecoklatan, itu tandanya jagung sudah siap dipanen. Pak, kalau belum gimana? Ya, jangan dipanen dulu. Ya,
Jadi ciri-cirinya ketika rambutnya mulai kecoklatan itu bisa dipanen. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, ini biji-bijinya nih yang kita makan nih. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali, dari sinilah akan mulai lagi perkembangbiakan jagung. Jadi dari masa panen itu nggak semuanya dikonsumsi, nggak semuanya dijual, nggak semuanya disiapkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Sebagian biji-biji jagung yang tua itu ditanam kembali oleh petani. Tadi kan awal mulanya petani menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari nanti muncullah itu tanaman jagung ke atas permukaan. Nah, dari situ terus seperti itu sehingga nanti jagung tidak akan pernah habis karena ketika dipanen akan muncul lagi. Gitu. Sebentar, Robert. Lanjut. Nah, di sini beberapa tugas paragraf 1, 2, 3 sampai dengan 5. Tuliskan ide pokok dan informasi penting. Bapak tidak akan menjelaskan apa itu ide pokok dan informasi penting karena kalian sudah kelas 6. Harusnya kalian sudah tahu ide pokok itu apa. Ide pokok pasti ada di setiap paragraf. Nah, cari ide pokoknya paragraf 1 apa sampai dengan paragraf 5. Ya, Bapak kasih contoh. Tadi di paragraf 1 berarti isinya jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Karena tadi kan udah jelas ya di paragraf 1 itu ada kata-kata salah satu wilayah Indonesia itu mengkonsumsi jagung di Madura kan. Jadi isinya jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Nah, kalian cari nih paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5 ya. Kalian kerjakan di buku kalian, nanti hasilnya kalian boleh foto dan kirim ke Bapak. Oke, itu tugas pertama untuk hari ini. Oke, terus ini ada bagian-bagian bunga. Ini nanti akan Bapak jelaskan karena waktunya hanya sampai 15 menit nih karena Bapak ngerekam videonya yang gratisan. Jadi cuma sampai 15 menit. Nih udah 13 menit kalau Bapak paksain di video yang sekarang nggak cukup waktunya. Oke, ini Bapak akhiri dulu video yang pertama. Tugasnya tadi cuma 1, mencari ide pokok dari setiap paragraf. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.